Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana dari SMK Bakti Nusa di bidang kehutanan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat merokok bagi kita semua. Teman-teman ketahui, rokok sendiri banyak digemari oleh banyak kalangan karena berbagai efek yang kerap dirasakan penikmatnya. Hal ini karena rokok tersebut dari tembakau, yakni tanaman yang memiliki zat adiktif nikotin di dalamnya. Nah, teman-teman, berikut inilah efek samping nikotin dalam rokok yang seringkali disalahartikan sebagai manfaat merokok. Yang pertama yaitu tentunya memberi kenikmatan. Mengapa sih merokok itu memberi kenikmatan? Karena di dalam rokok itu kan mengandung nikotin. Lalu nikotin yang terkandung dalam rokok kemudian memicu otak agar melepaskan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin inilah yang bisa membuat seseorang merasakan kenikmatan. Rasa nikmat inilah yang lama-kelamaan bisa membuat si perokok jadi ketagihan sehingga sulit untuk berhenti merokok. Kedua yaitu mengurangi stres. Stres adalah berkaitan dengan kadar hormon dopamin dalam tubuh yang menurun. Nah, merokok dianggap salah satu mengurangi stres karena nikotin sendiri dalam rokok memang bisa meningkatkan kadar hormon dopamin. Tetapi hal ini membuat perokok jadi terkecanduan menghisap rokok untuk menghilangkan stres. Padahal yang kita ketahui, tanpa merokok pun kita bisa menghilangkan stres. Contohnya yaitu bermain dengan peliharaan, healing ke tempat-tempat yang kita sukai, dan yang paling mudah yaitu mendengarkan musik yang paling kita sukai. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan konsentrasi. Hal ini karena pelepasan hormon adrenalin yang terjadi saat seorang perokok tidak hanya membuat tubuh jadi lebih semangat, tetapi pikiran juga lebih fokus. Tetapi inilah bukan hal yang baik dan bersifat sementara. Sehingga perokok perlu banyak rokok agar bisa tetap konsentrasi dan fokus. Sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Ada berbagai hal untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kita yang harus perokok lakukan, yaitu contohnya tidur dan istirahat teratur, lalu makan makanan sehat, dan tidur siang bila perlu. 3 manfaat merokok yang tadi saya sebutkan, apakah kalian masih berpikir bahwa manfaat merokok tadi tidak sebanding dengan bahayanya? Berbagai manfaat merokok di atas itu hanya bersifat sementara, seperti yang tadi saya sebutkan, bersifat sementara. Karena sebenarnya hal itu terjadi karena efek samping dari nikotin sendiri. Lalu ada pun zat adiktif yang membuat perokok jadi kecanduan. Nah, selain zat adiktif, bahaya merokok juga berasal dari zat kimia lainnya. Bahkan setidaknya sampai 250 zat berbahaya dalam rokok. Jika kalian perokok sadar, setiap di atas bungkus rokok yang kalian beli pasti ada gambar seorang pria yang mempunyai penyakit yang tidak diketahui. Dan sebenarnya dari gambar itulah seharusnya kita sadar bahaya akan rokok itu sangat berpengaruh sekali. Nah, sekarang inilah saya akan menyebutkan penyakit-penyakit permanen dan berbahaya dari kita merokok, yaitu seperti kanker, stroke, asam lambung, hipotensi, bronkitis, dan serangan jantung. Berbagai bahaya ini mewujudkan bahwa manfaat merokok tidaklah sebanding dengan resiko yang kita timbulkan. Juga bisa mengganggu kesehatan organ lainnya. Bahkan dari artikel yang pernah saya cari tahu bahwa laki-laki di seluruh Indonesia yang tidak merokok hanya tinggal 5% saja. Bisa dibayangkan berapa persentasi perokok di seluruh Indonesia. Lalu bukan berarti 5% laki-laki ini terbebas dari perokok. Bisa saja para laki 5% ini termasuk ke dalam perokok pasif, yaitu orang yang menerima asap tetapi tidak merokok. Perokok pasif ini lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok
aktif sendiri. Nah, makanya jika kita yang tidak merokok sebisa mungkin menjauhi asap rokok walaupun sulit karena faktor pertemanan, lingkungan maupun keluarga. Tapi kita harus tetap berusaha menghindari asap rokok bagaimanapun caranya demi kesehatan kita. Nah, adapun cara untuk berhenti merokok bagi perokok aktif yaitu mengonsumsi makanan-makanan sehat, berolahraga secara rutin, bergaul secara sehat, mencoba hipoterapi jika diperlukan, dan masih banyak lagi hal yang bisa memberhentikan kita untuk merokok. Nah, sekian penjelasan mengenai manfaat merokok. Semua penjelasan di atas itu yang saya berikan tadi itu tergantung pada diri kita sendiri, mau hidup sehat atau hidup dengan banyaknya penyakit di masa depan nanti. Kita tinggal pilih jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.